Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di sebuah perumahan kecil di pinggiran kota, beredar cerita aneh tentang seorang penjual cilok yang hanya muncul pada jam 2 pagi. Suaranya khas, lebih besar dari cilok, cilok, panas-panas. Sering terdengar memecah sunyi malam. Tapi anehnya, tidak ada yang pernah melihat wajah si penjual dengan jelas. Anak-anak kecil sering membicarakannya. Mereka bilang cilok itu enak sekali, dan selalu bikin nagih. Tapi anehnya, setiap anak yang pernah beli, besoknya selalu demam tinggi. Yuni, seorang remaja penasaran, awalnya tak percaya cerita itu. Ia pikir itu cuma mitos atau perang warga. Tapi malam itu, sekitar pukul 2 lewat sedikit, suara itu benar-benar terdengar di gang rumahnya. Lebih besar dari cilok, cilok, anget cilok. Yuni mengintip dari balik tirai jendela. Sosok penjualnya memakai topi lebar dan jaket hujan gelap, menunduk. Gerobaknya tampak tua. Rodanya bunyi berdecit. Karena penasaran, Yuni keluar dan membeli seporsi. "Aku nitip satu ya, Bang," ucapnya, sedikit gugup. Si penjual tak bicara, hanya mengangguk. Tangannya yang keriput menyodorkan mangkuk dari plastik, penuh cilok berkuah merah menyala. Saat Yuni hendak membayar, pria itu berkata pelan, nyaris seperti desahan napas. "Lebih besar dari, bayarnya nanti, di mimpi." Yuni merinding. Tapi karena rasa cilok itu terlalu enak, ia melahap habis di kamarnya. Malam itu ia tidur nyenyak. Namun, mimpi buruk datang. Ia terbangun di sebuah jalan gelap berkabut, sendirian. Di kejauhan terdengar suara roda gerobak berdecit. Lalu, suara lirih. "Lebih besar dari, cilok, cilok, waktumu bayar." Yuni berlari, tapi kakinya berat, seperti diseret. Saat menoleh ke belakang, penjual cilok itu mengejarnya. Wajahnya rusak seperti meleleh, matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur panjang menjilat-jilat. Saat terbangun, Yuni berkeringat dingin dan langsung muntah. Dari muntahannya, keluar tusuk cilok patah-patah dan rambut panjang basah. Ibunya menjerit melihat keadaan Yuni yang terus menggigil dan bergumam sendiri, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Lebih besar dari, enggak, aku udah bayar, udah makan ciloknya, jangan ikut ke sini." Sejak hari itu, Yuni tak pernah lagi sadar sepenuhnya. Tiap malam, tepat pukul 2, ia berdiri di depan pagar rumahnya, memandangi jalan gelap, dan berbisik. "Lebih besar dari, Bang, ciloknya enak. Aku mau lagi." Sejak kejadian itu, Yuni tak pernah benar-benar sadar. Ia seperti hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia mimpi yang terus dihantui gerobak cilok tua dan suara roda berdecit. Setiap malam, tepat jam 2 pagi, Yuni akan membuka pintu rumah sendiri, berjalan ke depan pagar tanpa alas kaki, berdiri diam menatap jalan yang kosong. Matanya melotot, wajahnya pucat.
Kadang terdengar gumaman lirih. Lebih besar dari, "Bang, ciloknya enak. Aku mau lagi, aku belum kenyang." Orang tuanya mulai panik. Mereka memanggil ustaz dan paranormal, tapi tak ada yang bisa mengusir bayangan yang terus menempel pada Yuni. Satu-satunya yang mereka dapatkan adalah bau anyir kuah cilok basi yang terus keluar dari mulut dan pori-pori tubuh Yuni. Suatu malam, seorang tetangga penasaran diam-diam mengikuti Yuni dari belakang. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi saat gadis itu berdiri di depan pagar. Namun malam itu berbeda. Pukul 2:03, jalanan mulai berkabut. Lampu-lampu jalan padam satu persatu. Dan tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara yang sama, tapi kali ini lebih berat dan parau. Lebih besar dari, "Cilok, cilok," untuk yang sudah terikat. Tetangga itu melihat gerobak muncul dari kabut. Namun yang mendorong bukan lagi manusia. Makhluk itu tinggi, kepalanya miring, wajahnya hitam terbakar, matanya hitam kosong. Gerobaknya kini penuh tulang dan darah menghitam, dengan tusuk-tusuk cilok yang menancap di tengkorak. Yuni tersenyum lebar. Tanpa ragu, dia berjalan ke arah makhluk itu, seolah sedang menemui seseorang yang dirindukan. Lalu, lebih besar dari, "Makanlah, Yuni, giliranmu bawa gerobak sekarang." Seketika tubuh Yuni tersedot ke dalam gerobak. Jeritannya menggema sebentar, lalu senyap. Esok harinya, Yuni dinyatakan hilang secara misterius. Tidak ada jejak. Tapi sejak itu, warga sering mendengar suara baru setiap pukul 2 pagi. Lebih besar dari, "Cilok, cilok, anget cilok." Yuni yang jual sekarang. Dan beberapa anak kecil mengaku melihat penjual cilok perempuan lewat tengah malam, dengan rambut panjang basah menutupi wajah, membawa gerobak yang mengalirkan darah dari bawahnya. Pesan terakhir yang tertulis di pagar rumah Yuni. Lebih besar dari, yang makan, pasti akan ganti.